Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Husnul. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas masih tentang trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang sudut istimewa ya. Nah, jadi apa sih itu sudut berelasi? Nah, jadi sudut berelasi itu adalah perluasan dari definisi dasar trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang hanya memenuhi untuk sudut kuadran pertama. Nah, ini yang telah kita bahas pada video sebelumnya tentang bagaimana kita mencari perbandingan trigonometri menggunakan segitiga siku-siku. Nah, namun sudut-sudutnya itu hanya berlaku untuk kuadran 1 ya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai 90 derajat, ya kan? Nah, untuk sudut berelasi, kalau sudut berelasi ini kita bisa menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut pada kuadran lainnya, bahkan untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, termasuk juga sudut-sudut negatif. Nah, jadi dari nilai trigonometri yang kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya itu dari 0 derajat sampai 90 derajat, kita bisa mencari nilai trigonometri untuk sudut-sudut pada kuadran lain, sudut yang lebih dari 360 derajat, dan sudut-sudut negatif. Nah, namun pada video kali ini Ibu akan mengkhusus membahas tentang mencari nilai trigonometri sudut-sudut pada kuadran 2, 3, dan 4. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan sebelumnya kita akan membahas mencari nilai trigonometri untuk sudut yang lebih dari 360 derajat dan sudut-sudut negatif. Nah, oke, kita lanjut. Ibu akan memperkenalkan tentang ini kuadran. Ini seperti koordinat kartesius, ada sumbu X dan Y. Nah, namun untuk trigonometri ini sama terbagi menjadi 4. Jadi di sini itu 0 derajat. Di sini yang di atas 90 derajat. Jadi kita bergerak berlawanan arah jarum jam ya. Jadi 0 derajat, 90 derajat, ke sini 180 derajat. Ini kan bertambah 90 ya. 180 derajat, kembali terus ke sini 270 derajat, kembali lagi ke sini 360 derajat. Nah, satu putaran penuh itu 360 derajat. Jadi kalau kita mengitari ini 2 kali, jadinya 720 derajat. Nah, jadi lihat ini terbagi menjadi 4. Nah, ada yang namanya kuadran. Nah, yang di sebelah sini namanya kuadran pertama. Yang ini kuadran 2, lalu kuadran 3, kuadran 4. Penamaan kuadrannya sama dengan yang tadi, berlawanan arah jarum jam. Jadi kuadran 1 paling kanan atas, kuadran 2 kiri atas, kuadran 3 kiri bawah, kuadran 4 kanan bawah. Nah, untuk kuadran pertama itu besar sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2 besar sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, jadi ini ya yang membatasi 90 derajat dengan 180 derajat. Nah, untuk kuadran 3 yang membatasi ini 180 dengan 270. Jadi kuadran 3 sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 karena di sini dibatasi oleh 270 dan 360, berarti kuadran 4 itu sudutnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, bisa ya dipahami anak-anakku semua? Jadi ada 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, hubungannya dengan nilai trigonometri. Nah, untuk kuadran pertama itu semua nilai trigonometri bernilai positif di kuadran pertama ini. Jadi nilai sin itu bernilai positif, cos positif, tangennya positif, kotangan, sekan, dan kosekan itu semuanya bernilai positif di kuadran pertama. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kita telah mencari nilai trigonometri 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya kan? Nah, semua itu berada di kuadran pertama. Dan lihat, kalian bisa lihat di tabel kalian, semuanya bernilai positif. Ya kan? Nah, berbeda untuk kuadran 2.
Untuk kuadran 2 yang bernilai positif itu hanyalah sin dan kebalikan dari sin. Kebalikan dari sin itu adalah kosekan. Nah, lalu untuk kuadran 3 yang positif itu adalah tangen dan kebalikannya. Tangen kebalikannya adalah kotangen. Nah, jadi untuk kuadran 3 yang positif adalah tangen dan kotangen. Untuk kuadran 4 yang positif adalah kos. Nah, kebalikan dari kos itu adalah sekan. Jadi yang positif di kuadran 4 adalah kos dan sekan. Nah, bisa. Jadi kalau untuk menghafal kalian bisa menggunakan singkatan atau apalah yang bisa lebih mudah kalian untuk menghafalkan nilai-nilai yang positif di setiap kuadran. Jadi kalau ibu sih itu biasanya ibu mengingatnya dengan cara semua cin tan ku. Jadi semua sin tan kos. Nah, jadi kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 kos. Nah, yang ini yang kosekan, kotangen, dan sekan itu mengikut karena dia adalah kebalikannya kan. Sin kebalikan dari kosekan, tangen kebalikan dari kotangen, dan kos kebalikan dari sekan. Nah, oke. Jadi misalnya ada sudut alfa sama dengan 120 derajat. Alfa 120 derajat terletak di kuadran berapa? Nah, karena 120 derajat berarti dia berada di antara sini kan, 90 dan 180. Berarti dia terletak di kuadran kedua, ya. Karena 120 derajat terletak di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua ini dibatasi oleh 90 dan 180 derajat. Berarti kita bisa menuliskan ada dua cara untuk menuliskan alfa sama dengan 120 derajat. Yang pertama, alfa sama dengan 90 tambah 30. Dari mana 90? Karena ini kan tadi dibatasi, kan kuadran 2. Kuadran 2 dibatasi oleh 90 derajat dan 180 derajat. Nah, yang pertama 90 derajat. Berarti agar dia menjadi 120 derajat, berarti harus 90 derajat tambah 30 derajat, kan? Kan hasilnya 120 derajat. Cara penulisan yang kedua, karena di sini 180 derajat, bagaimana membuat 180 derajat ini menjadi 120? Berarti bisa kita tuliskan alfa sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, hasilnya juga tetap sama 120 derajat. Bisa ya? Karena ibu ulangi, karena tadi 120 derajat itu berada di kuadran kedua dibatasi oleh 90 dan 180, berarti kita bisa ada dua cara untuk menuliskan 120 derajat. Yang pertama, 90 derajat tambah 30 derajat. Yang kedua, alfa sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, nanti nilainya ini sama-sama 120 derajat. Oke, contoh yang kedua. Misalnya alfanya adalah 315 derajat. Nah, di kuadran berapakah alfa sama dengan 315 derajat ini? Nah, 315 derajat berarti berada di kuadran keempat ya. Berarti berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Berarti ini terletak di kuadran keempat. Jadi, bagaimana cara menuliskannya? Karena berada di antara 270 derajat dan 360, berarti ini yang dijadikan patokannya. Jadi yang pertama itu alfa sama dengan 270 derajat tambah 45, ya. 270 derajat tambah 45 itu kan 315 derajat. Yang kedua, gunakan 360. Bagaimana 360 menjadi 315? Berarti harus dikurangkan. Jadi alfa sama dengan 360 derajat dikurang 45 derajat. Bisa ya? Nah, untuk apa ini? Oke, kita lanjutkan. Oke, jika kita menggunakan sudut tegak atau yang vertikal, yang 90 derajat dan 270 derajat, yang tadi seperti ini, 90 derajat dan 270 derajat, maka trigonometrinya berubah. Nah, tadi kan kalau misalnya 120 berarti 90 tambah 30. Nah, kalau kita gunakan yang 90 itu, maka nilai trigonometrinya berubah menjadi apa? Kalau trigonometri awalnya dia adalah sin, maka dia berubah menjadi cos. Kalau cos kembali lagi menjadi sin. Kalau dia tangen menjadi kotangen, kalau kotangen dia menjadi tangen.
Kalau sekan dia berubah menjadi kosekan, kalau kosekan dia berubah menjadi sekan. Nah, kalau kalian menggunakan perubahan 90 derajat dan 270 derajat, itu akan membuat nilai trigonometrinya berubah. Berarti sin jadi cos jadi sin, tangan jadi ke tangan, dan seterusnya. Nah, jadi nanti Ibu akan menjelaskan keduanya, meskipun yang akan Ibu sarankan menggunakan ini, menggunakan sudut rebahan yang kayak tidur atau yang horizontal, yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Yang ini tadi sejajar sumbu X. Ya, 180 derajat, 360 derajat, maka trigonometrinya tetap. Nah, jadi kalau sin dia tetap sin, kalau cos tetap cos, dan seterusnya. Nah, oke, agar kalian lebih paham, kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari cos 150 derajat. Nah, cos 150 derajat terletak di kuadran ke-2 ya. Cos 150 derajat berada di kuadran kedua. Kuadran kedua kan itu berada di antara 90 sampai 180 derajat. Berarti bisa kita ubah menjadi 90 plus sekian atau 180 dikurang sekian. Nah, yang pertama, kita jelaskan saja kedua caranya. Nah, cos 150 derajat bisa kita ubah menjadi cos 90 derajat tambah 60 derajat ya. Kan tadi cos 150 derajat berada di kuadran 2, berarti yang berada di antara 2, 90 dan 180. Jadinya cos 90 derajat tambah 60 derajat. Ini kan tetap sama nilainya. 90 derajat tambah 60 derajat itu tetap 150 derajat, ya kan? Cos 90 derajat tambah 60 derajat itu sama nilainya. Cuman kita mau ubah bentuknya. Kenapa mau diubah bentuknya? Biar kita bisa mencari nilai trigonometrinya berdasarkan nilai-nilai yang ada di kuadran pertama yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, cos 90 derajat tambah 60 derajat, kalian identifikasi dulu nilai cos di kuadran kedua negatif atau positif. Nah, di kuadran kedua. Nah, ingat, yang positif di kuadran kedua itu hanya sin dan kosekan. Berarti untuk cos dia bernilai negatif. Jadi, di depan kita berikan tanda negatif. Nah, karena kita di sini menggunakan 90 atau sudut tegak, berarti cos berubah menjadi sin. Lalu 60 derajatnya turun. Jadi hasilnya cos 90 derajat tambah 60 derajat bisa diubah menjadi min sin 60 derajat. Dari mana minnya tadi? Karena nilai cos 150 derajat itu negatif di kuadran kedua. Nah, kenapa cos berubah jadi sin? Karena kalian menggunakan sudut tegak. Kalau sin berubah menjadi cos. Jadi di sini sin. Lalu 60 derajat ini tidak usah lagi dituliskan, tinggal ininya saja di belakangnya. Berarti dituliskan 60 derajat. Nah, nilai dari min sin 60 derajat, kalian ini minnya mengikut saja turun. Sin 60 derajat berapa? Sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Nah, ini untuk nilai-nilai trigonometri di kuadran pertama, Ibu harap kalian sudah hafalkan dengan baik. Atau kalau tidak bisa kalian hafalkan, kalian bisa gunakan segitiga, perbandingan sisi-sisi segitiga yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, jadi nilai sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Karena di sini ada negatif, berarti negatifnya turun. Jadi nilai dari cos 150 derajat itu adalah min 1/2 akar 3. Bisa ya? Ini cara pertama menggunakan yang 90 derajat. Tadi cos 150 juga berada di antara 180 ya. Kita bisa ubah menjadi ke 180. Nah, berarti bisa kita tuliskan cos 150 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurang 30 derajat, ya kan? 180 derajat dikurang 30 derajat itu kan sama 150 derajat. Oke, bisa ya? Nah, karena kita menggunakan sudut ini, sudut rebahan, maka nih trigonometrinya tetap yang horizontal ya, 180 derajat, 360 derajat, maka trigonometrinya tetap. Berarti kalau cos dia tetap cos. Dia tidak berubah seperti yang ini tadi, cos jadi sin. Kalau 180 derajat dia tetap. Nah, tapi kan cos 150 derajat dia bernilai negatif di kuadran kedua. Berarti kita tetap tuliskan negatif cos, kita ambil di belakang saja, cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Jadi nilainya min 1/2 akar 3. Nah, jadi
tetap ya sama nilainya, tapi kita bisa menggunakan dua cara. Nah, tapi ingat untuk 90 dan 270, kalau kalian gunakan di sini 90 dan 270, maka trigonometrinya berubah. Nah, kalau gunakan 180 dan 360, maka trigonometrinya tetap. Nah, jadi yang Ibu sarankan kalian gunakan saja yang ini 180 derajat dengan 360 derajat biar kalian tidak perlu mengubah trigonometrinya. Oke? Oke, untuk contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari tangen 330 derajat dikali cos 240 derajat dikali sin 120 derajat. Nah, untuk mencari jawabannya, kita cari satu-satu ya. Tangen 330 derajat dulu. Tangen 330 derajat, kita ubah menjadi 360 derajat dikurang 30 derajat. Nah, kita pakai sudut yang rebahan, ubah ke 180 atau 360. Nah, karena 330 ini lebih dekat ke 360, berarti kita bisa tuliskan tangen 360 derajat dikurang 30 derajat kan? Ini kan tetap sama 330 derajat. Nah, karena nilai tangen ini di kuadran berapa? 330 derajat. Nah, 330 derajat itu berada di kuadran keempat. Nilai tangen negatif di kuadran keempat. Berarti kita bisa tuliskan minus tangen 30 derajat. Nah, nilai tangen 30 derajat berapa? Adalah sepertiga akar 3. Nah, karena tadi kan negatif jadi turun saja negatifnya. Tangen 30 derajat itu sepertiga akar 3. Berarti nilai dari tangen 330 derajat itu adalah minus sepertiga akar 3. Oke, selesai untuk tangen 330 derajat. Kita lanjut ke cos 240 derajat. Nah, cos 240 derajat itu bisa diubah menjadi cos 180 derajat tambah 60 derajat. Kalau kita gunakan 180 atau 360 itu trigonometrinya tidak berubah ya. Nah, cos 240 derajat itu berada di kuadran ke-3. Nilai cos di kuadran ke-3 itu negatif. Berarti kita tuliskan min cos 60 derajat. Nah, 60 derajatnya dari sini ya, dari yang penambahan atau pengurangan yang di belakang. Misalnya ini tadi 30, berarti yang turun 30. Yang ini plus 60 derajat, berarti yang turun 60 derajat ya. Jadi min cos 60 derajat. Nah, minnya tetap turun min, cos 60 derajat itu nilainya adalah 1/2. Oke, jadi cos 240 derajat sama dengan minus 1/2. Oke, selesai untuk cos 240 derajat. Selanjutnya, sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat bisa diubah bentuknya menjadi sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, kan nilai sin di kuadran kedua itu positif ya. Sin 120 derajat di kuadran kedua itu positif. Berarti tidak ada tanda negatif yang diberikan di depan. Nah, jadi sin 60 derajat. Langsung saja ini turun juga 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Ya. Oke, selesai. Berarti sin 120 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kalau sudah dapat nilai satu persatu seperti ini, langsung masukkan ke soalnya. Soalnya kan tadi tangen 330 derajat dikali. Nah, dalam matematika kalau ada tanda titik seperti ini berarti itu adalah kali. Dikali cos 240 derajat dikali sin 120 derajat. Nah, masukkan nilai yang kalian dapatkan. Tangen 330 derajat tadi min 1/3 akar 3 dikali min 1/2 dikali 1/2 akar 3. Nah, kalau dapat bentuk seperti ini, kerjakan saja dulu. Ini kan pecahan, ada pecahan kan. Untuk pecahan kalau perkalian berarti pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, di sini kan ada negatif. Ini juga negatif. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti sudah positif nanti hasilnya ya kan. Untuk pembilang 1 kali 1 kali 1 berarti 1. Untuk penyebut 3 dikali 2 6 dikali 2 12. Berarti 1/12. Akar 3 dikali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Berarti 1/12 dikali 3. Atau kalau disederhanakan 1 kali 3 3, 3/12. 3/12 disederhanakan menjadi 1/4. Oke, bisa? Jadi kita dapatkan nilai dari tangen 330 derajat dikali cos 240 derajat dikali sin 120 derajat itu nilainya adalah 1/4. Nah, bagaimana? Gampang?
Nah, jadi intinya kalian bisa mencari nilai trigonometri ini dengan mengubah bentuknya. Agar kalian tidak perlu mengubah trigonometri, gunakan 180 derajat atau 360 derajat. Jadi, tapi syaratnya itu kalian sudah harus memahami atau mengingat atau menghafal nilai trigonometri yang ada di kuadran pertama. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke? Jika ada yang tidak kalian pahami pada penjelasan Ibu di video ini, silahkan chat Ibu via WhatsApp. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.